hadis keutamaan nisfu Sya'ban. Yattali'u Allah azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Ta'ala memberikan perhatian khusus kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Wa yaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkannya semua orang yang berdoa pada malam ini, illa kecuali dua orang. Yang pertama musyrik, orang yang mempersekutukan Allah. Yang kedua musyahid, orang yang belum berdamai, belum menyambung tali silaturahmi. Hadis ini disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, dalam kitab Mu'jam Al-Kabir Imam Tabrani, dan Musnad Al-Bazzar. Apa status hadis tentang malam nisfu Sya'ban ini? Kata Syekh Nasruddin Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah nomor 1144, hadithun sahih, hadisnya sahih. Apakah kalangan salaf? Kalangan salaf 300 tahun pertama, Nabi, sahabat, tabi'in. Apakah kalangan salaf ada menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Yadhkurul Qastalani fi kitabih Al-Mawaqif Al-Dunniyah. Imam Al-Qastalani menyebutkan dalam kitab Al-Mawaqif Al-Dunniyah juz 2 halaman 259, anna tabi'ina min ahli Syam, bahwa tabi'in itu orang yang jumpa dengan sahabat Nabi, kalangan salaf, bahwa tabi'in dari negeri Syam itu sekarang 4 negara, Suriah, Lebanon, Jordania, Palestina, bahwa tabi'in dari negeri Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, kanu yajtahiduna ila lailatul nisfi min Sya'ban, mereka pada malam nisfu Sya'ban itu memperbanyak ibadah. Wa anhum aqadat nasu ta'zimaha, banyaklah manusia mengambil amal-amal itu dari tabi'in bernama Imam Makhul dan Khalid bin Ma'dan. Bagaimana cara mengisi malam Lailatul nisfu Sya'ban? Ikhtalafa ulama ahli Syam fi sifat ihya'iha. Ulama ikhtilaf, berbeda pendapat tentang cara mengisi malam nisfu Sya'ban. Pertama, yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masjid. Kelompok pertama mengatakan malam nisfu Sya'ban itu diramaikan secara berjamaah di masjid. Wa kana Khalid bin Ma'dan, adalah tabi'in bernama Khalid bin Ma'dan, wa Luqman bin Amir, ada lagi satu lagi namanya ulama besar dari kalangan tabi'in, Luqman bin Amir, wa ghairuhuma, dan selain mereka banyak lagi. Yalbisuna fiha ahsana thiyabihim, mereka memakai pakaian yang paling bagus. Malam nisfu Sya'ban ini, mana pakaian yang paling bagus, itu yang dipakai. Wa yatabakharun, menghidupkan bukhur. Nah, mestinya tadi kita hidupkan bukhur dari kayu cendana, gaharu. Kalau kajian Habib yang selalu dihidupkan bukhur. Wa yatatahirun, memakai celak. Jadi semestinya kemari pakai celak, pakai baju jubah yang bagus-bagus, dan menghidupkan bukhur. Wa yaqumuna fil masjid, melaksanakan sholat selama sampai tengah malam di dalam masjid, lailatahu, pada malam itu. Wa wafaqahum Ishaq ibn Rahawai, dan ulama yang ikut setuju dengan perbuatan itu namanya Ishaq ibn Rahawai. Wa qala, dia berkata, fi qiyamiha fil masajid jama'atan laisa dzalika bi bid'ah, orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban di masjid itu bukanlah perbuatan bid'ah. Naqalahu anhu Harbul Kirmani fi Masailih, begitu disebutkan oleh Imam Harb al-Kirmani dalam kitab Masail. Wasani, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama buat ramai-ramai di masjid. Wasani, pendapat yang kedua, annahu yukrahu ijtima' fil masajid fi shalah, mereka tidak suka berkumpul di masjid, jadi mereka menghidupkannya di rumah masing-masing. Wal qasas wa du'a, wa la yukrahu an yusalli rajul fiha li khassati nafsihi, tapi boleh melaksanakan amal-amal khusus untuk diri sendiri. Jadi hanya ada dua mazhab. Mazhab pertama dihidupkan di masjid, mazhab kedua di rumah masing-masing.
Tidak ada mazhab yang ketiga. Di masjid tidak, di rumah pun tidak. Wa hadha qaul al-Auza'i imam al-Syam wa faqih mu'alim. Wa faqih mu'alim. Apa pendapat Ibnu Taimiyah? Terakhir saya ucapkan pendapat Ibnu Taimiyah. Idza shallal insan, kalau ada orang memperbanyak salat pada malam nisfu Sya'ban wahdahu sendirian, atau fi jama'atin, atau dibuat berjamaah beramai-ramai, fasatan kama kana yaf'alu ta'ifu min as-salat, seperti yang dilakukan sekelompok kalangan salaf, fa huwa ahsan, maka perbuatan itu baik. Wa amma al-ijtima' fil masajid, adapun berkumpul di ramai-ramai di masjid, ala salatil muqaddarah, berijtima' dengan membuat satu rakaat khusus, contohnya 100 rakaat dengan membaca 1000 kali qul huwallah, itu tak ada dalilnya. Berkumpul di masjid, salat 100 rakaat, qul huwallah 100 kali, maka itu kata dia tidak. Tapi kalau hanya sekedar salat sunnah, nanti pulang dari sini di rumah tetap memperbanyak salat sunat, tidur nanti malam cepat, lalu kemudian malam salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat tahajud, salat sunat dan lain-lain. Nah, mengapa yang dibaca itu surat Yasin? Sudah masuk puasa. Mengapa yang dibaca surat Yasin? Tengok di halaman buku ini udah lama dibeli, cuma tak dibaca-baca. Makanya dibaca kan. 226. Itu 226. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, tidak ditengok malam apa, malam Senin, malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, pokoknya dibaca pada waktu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuh besok dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa status hadis ini? Saya dituduh di internet Abdul Somad menyebarkan hadis palsu tentang surat Yasin. Tengok kata Imam Ibnu Katsir yang menulis tafsir Ibnu Katsir, isnadun jayyid, sanadnya jayyid, boleh diamal. Hadis yang kedua, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Iqra'u ala mautakum, bacakanlah surat Yasin, hadiahkan pahalanya untuk orang mati. Apa kata Imam Ibnu Katsir? La tuqra'u 'inda amrin asirin illa yassarahu Allah. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahu Allah, maka Allah memberikan kemudahan. Sulit rezeki, sulit sehat, sulit. Nah, makanya tadi dibaca pertama, lalu kemudian berdoa kepada Allah supaya dimudahkan rezeki. Habis itu dibaca kedua, minta kepada Allah supaya dikuatkan istiqamah iman dan Islam. Yang ketiga, dibacakan minta kepada Allah supaya dimudahkan kehidupan selamat sampai tahun yang akan datang. Inilah dari sini dia ambil tafsir Ibnu Katsir. La tuqra'u inda amrin asir, dibacakan perkara yang sulit, illa yassarahu Allah, maka Allah memudahkan. Wa ka'anna qira'ataha 'indal mayyit, kalau dibacakan kepada mayat yang mau sakratul maut, la tanazzalul rahmah wal barakah, la tanzilur rahmat wal barakah. Kalau dibacakan kepada mayat yang mau mati sakratul maut, maka turunlah rahmat dan barakah. Wal yasmul alaihi furujur ruh, maka memudahkan untuk keluarnya ruh. Terakhir tutup apa kata Imam Al-Baihaqi. Saya tutup terakhir ucapan Imam Al-Baihaqi, Imam Asy-Syaukani, rawal Baihaqi an Abi Hurairah marfu'an wa isnad ala syarh sahih. Fala wajha lidzikri fi kutubil mawdu'at. Begitulah hadis-hadis tentang surat Yasin tidak layak disebutkan sebagai hadis palsu. Oleh sebab itu maka ragu dengan amal, karena banyaknya orang yang menghujat, maka membuatkan keyakinan dalil. Demikian.